Hai guys, selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan membawa Anda ke dalam sebuah cerita yang sangat menarik dan menakutkan. Saya tidak akan memberitahu Anda apa yang terjadi, tapi saya bisa bilang bahwa Anda tidak akan bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi, jika Anda siap untuk merasakan takut dan penasaran, maka tetaplah menonton. Cerita ini akan membuat Anda bertanya-tanya dan ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Jadi, mari kita mulai. Tonton sampai akhir dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya jika Anda ingin melihat lebih banyak cerita seperti ini. Misteri rumah tua di Gang Sanadi. Rumah tua di Jalan Kematian telah lama ditinggalkan dan dianggap sebagai tempat yang angker. Orang-orang di sekitar sana percaya bahwa rumah itu dihantui oleh arwah-arwah yang tidak tenang. Protagonis, seorang remaja bernama Damar, memutuskan untuk mengunjungi rumah tua itu untuk membuktikan bahwa tidak ada yang aneh di sana. Ia membawa kamera dan peralatan lainnya untuk merekam bukti-bukti yang dapat membantah kepercayaan orang-orang. Saat Damar memasuki rumah, ia merasakan suasana yang tidak nyaman. Ia mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan-bayangan yang tidak jelas. Ia mencoba untuk mengambil gambar dan merekam suara-suara itu, tetapi kameranya tidak dapat menangkap apa-apa. Tiba-tiba Damar mendengar suara langkah kaki yang berat dan bergetar. Ia berpikir bahwa itu adalah suara hantu, tetapi saat ia berbalik, ia melihat seorang wanita tua yang berdiri di belakangnya. Wanita itu memiliki wajah yang pucat dan mata yang kosong. Damar mencoba untuk berbicara dengan wanita itu, tetapi ia tidak menjawab. Ia hanya terus berdiri di sana, memandang Damar dengan mata yang kosong. Damar merasakan takut dan mencoba untuk lari, tetapi ia tidak dapat bergerak. Wanita itu mulai bergerak mendekati Damar, dan ia dapat merasakan napasnya yang dingin. Damar mencoba untuk berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Ia merasakan bahwa ia akan dibunuh oleh wanita itu. Tiba-tiba Damar terjaga dari mimpi buruknya. Ia berada di kamar tidurnya dan semuanya terlihat normal. Ia berpikir bahwa itu hanya mimpi, tetapi saat ia melihat ke arah jendela, ia melihat wanita tua itu berdiri di luar, memandangnya dengan mata yang kosong. Damar tidak pernah melihat wanita itu lagi, tetapi ia selalu merasakan bahwa ia sedang diawasi. Ia tidak pernah mengunjungi rumah tua itu lagi, dan ia tidak pernah membicarakan tentang pengalaman itu dengan siapapun. Ia hanya berpikir bahwa itu adalah mimpi buruk, tetapi ia tidak pernah yakin. Beberapa hari kemudian, Damar menerima sebuah surat yang tidak diketahui siapa pengirimnya. Surat itu berisi sebuah gambar rumah tua di Jalan Kematian, dan sebuah pesan yang berbunyi, "Kamu tidak bisa melupakan aku." Damar merasa takut dan bingung. Ia tidak tahu siapa yang mengirim surat itu dan apa maksudnya. Ia mencoba untuk menghubungi polisi, tetapi mereka tidak bisa membantu. Damar memutuskan untuk mengunjungi rumah tua itu lagi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia membawa kamera dan peralatan lainnya, dan berharap bisa menemukan bukti-bukti yang bisa membantah kepercayaan orang-orang. Saat Damar memasuki rumah, ia merasakan suasana yang tidak nyaman lagi. Ia mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan-bayangan yang tidak jelas. Ia mencoba untuk mengambil gambar dan merekam suara-suara itu, tetapi kameranya tidak bisa menangkap apa-apa. Tiba-tiba Damar mendengar suara langkah kaki yang berat dan bergetar. Ia berpikir bahwa itu adalah suara hantu, tetapi saat ia berbalik, ia melihat wanita tua itu berdiri di belakangnya. Wanita itu memiliki wajah yang pucat dan mata yang kosong. Damar mencoba untuk berbicara dengan wanita itu, tetapi ia tidak menjawab. Ia hanya terus berdiri di sana, memandang Damar dengan mata yang kosong. Damar merasakan takut dan mencoba untuk lari, tetapi ia tidak bisa bergerak. Wanita itu mulai bergerak mendekati Damar dan ia dapat merasakan napasnya yang dingin. Damar mencoba untuk berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Ia merasakan bahwa ia akan dibunuh oleh wanita itu. Tiba-tiba Damar teringat akan sebuah buku tua yang ia temukan di rumah tua itu beberapa hari yang lalu. Buku itu berisi tentang sejarah rumah tua itu dan wanita tua itu. Damar membaca bahwa wanita tua itu adalah arwah dari seorang wanita yang dibunuh di rumah itu beberapa tahun yang lalu. Damar memutuskan untuk menggunakan pengetahuannya tentang sejarah rumah tua itu untuk menghadapi wanita tua itu. Ia berbicara dengan wanita tua itu dan memberitahu bahwa ia tahu tentang sejarahnya. Wanita tua itu terkejut dan mulai berbicara dengan Damar.
Wanita tua itu memberitahu Damar bahwa ia dibunuh oleh suaminya sendiri karena ia menemukan bahwa suaminya memiliki hubungan gelap dengan wanita lain. Wanita tua itu juga memberitahu Damar bahwa ia telah mencari keadilan selama bertahun-tahun tetapi tidak pernah menemukannya. Damar merasa kasihan dengan wanita tua itu dan memutuskan untuk membantunya mencari keadilan. Ia berjanji untuk membantu wanita tua itu menemukan pembunuhnya dan membuatnya bertanggung jawab atas kejahatannya. Wanita tua itu sangat gembira dan berterima kasih kepada Damar. Ia memberitahu Damar bahwa ia akan membantunya dalam mencari keadilan dan memberikan petunjuk tentang siapa pembunuhnya. Damar dan wanita tua itu bekerja sama untuk mencari keadilan. Mereka mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan penyelidikan untuk menemukan pembunuhnya. Setelah beberapa minggu, mereka akhirnya menemukan pembunuhnya dan membuatnya bertanggung jawab atas kejahatannya. Wanita tua itu sangat gembira dan berterima kasih kepada Damar. Ia memberitahu Damar bahwa ia dapat beristirahat dengan tenang karena keadilan telah ditegakkan. Damar juga merasa lega karena ia telah membantu wanita tua itu menemukan keadilan. Setelah itu, Damar tidak pernah melihat wanita tua itu lagi. Ia berpikir bahwa wanita tua itu telah beristirahat dengan tenang dan bahwa keadilan telah ditegakkan. Damar juga merasa bahwa ia telah melakukan sesuatu yang baik dan bahwa ia telah membantu orang lain menemukan keadilan. Tapi beberapa hari kemudian, Damar menerima sebuah surat yang tidak diketahui siapa pengirimnya. Surat itu berisi sebuah pesan yang berbunyi, "Keadilan belum ditegakkan, pembunuhnya masih hidup dan bebas." Damar merasa takut dan bingung. Ia tidak tahu siapa yang mengirim surat itu dan apa maksudnya. Ia memutuskan untuk melakukan penyelidikan lagi untuk menemukan kebenaran tentang pembunuhnya. Dan begitulah petualangan Damar untuk menemukan keadilan dan kebenaran dimulai lagi. Damar memutuskan untuk melakukan penyelidikan lagi untuk menemukan kebenaran tentang pembunuhnya. Ia mulai dengan memeriksa surat yang ia terima dan mencari tahu siapa yang mengirimnya. Ia juga memutuskan untuk mengunjungi rumah tua itu lagi untuk mencari bukti-bukti yang mungkin telah terlewatkan. Saat Damar memasuki rumah tua itu, ia merasakan suasana yang tidak nyaman lagi. Ia mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan-bayangan yang tidak jelas. Ia mencoba untuk mengambil gambar dan merekam suara-suara itu, tetapi kameranya tidak bisa menangkap apa-apa. Tiba-tiba Damar mendengar suara langkah kaki yang berat dan bergetar. Ia berpikir bahwa itu adalah suara hantu, tetapi saat ia berbalik, ia melihat seorang pria yang berdiri di belakangnya. Pria itu memiliki wajah yang pucat dan mata yang kosong. Damar mencoba untuk berbicara dengan pria itu, tetapi ia tidak menjawab. Ia hanya terus berdiri di sana, memandang Damar dengan mata yang kosong. Damar merasakan takut dan mencoba untuk lari, tetapi ia tidak bisa bergerak. Pria itu mulai bergerak mendekati Damar, dan ia dapat merasakan napasnya yang dingin. Damar mencoba untuk berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Ia merasakan bahwa ia akan dibunuh oleh pria itu. Tiba-tiba, Damar teringat akan sebuah kata yang ia temukan di surat yang ia terima. Kata itu adalah, "Keadilan belum ditegakkan." Damar memutuskan untuk menggunakan kata itu untuk menghadapi pria itu. Damar berbicara dengan pria itu dan memberitahu bahwa ia tahu tentang keadilan yang belum ditegakkan. Pria itu terkejut dan mulai berbicara dengan Damar. Ia memberitahu Damar bahwa ia adalah pembunuh yang sebenarnya dan bahwa ia telah membunuh wanita tua itu. Damar merasa takut dan marah. Ia tidak bisa percaya bahwa pria itu telah membunuh wanita tua itu. Ia memutuskan untuk membuat pria itu bertanggung jawab atas kejahatannya. Damar dan pria itu melakukan perjuangan yang sengit. Damar mencoba untuk membuat pria itu menyerah, tetapi pria itu tidak mau menyerah. Ia terus berjuang dan mencoba untuk membunuh Damar. Tiba-tiba Damar mendengar suara polisi yang datang untuk menangkap pria itu. Pria itu terkejut dan mencoba untuk melarikan diri, tetapi polisi berhasil menangkapnya. Damar merasa lega dan bahagia. Ia telah membuat pria itu bertanggung jawab atas kejahatannya dan telah menemukan keadilan. Ia juga merasa bahwa ia telah melakukan sesuatu yang baik dan bahwa ia telah membantu orang lain menemukan keadilan. Tapi saat Damar berpaling, ia melihat wanita tua itu berdiri di belakangnya. Ia memiliki wajah yang pucat dan mata yang kosong. Damar merasakan takut dan tidak bisa bergerak. Wanita tua itu berbicara dengan Damar dan memberitahu bahwa ia masih belum beristirahat dengan tenang.
Ia memberitahu Damar bahwa ia masih memiliki satu permintaan lagi. Damar merasa takut dan tidak bisa bergerak. Apa permintaan wanita tua itu? Apakah Damar akan bisa memenuhi permintaan itu? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Wanita tua itu berbicara dengan Damar dan memberitahu bahwa ia masih belum beristirahat dengan tenang. Ia memberitahu Damar bahwa ia masih memiliki satu permintaan lagi, yaitu untuk menemukan anaknya yang hilang. Damar merasa takut dan tidak bisa bergerak. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Wanita tua itu memberitahu Damar bahwa anaknya telah hilang beberapa tahun yang lalu dan bahwa ia telah mencari dia selama bertahun-tahun. Damar memutuskan untuk membantu wanita tua itu menemukan anaknya. Ia meminta wanita tua itu untuk memberitahu lebih banyak tentang anaknya dan tentang apa yang terjadi padanya. Wanita tua itu memberitahu Damar bahwa anaknya bernama Rina dan bahwa ia telah hilang saat bermain di luar rumah. Ia memberitahu Damar bahwa Rina memiliki rambut panjang dan mata biru, dan bahwa ia selalu mengenakan pakaian merah. Damar memutuskan untuk mencari Rina. Ia meminta bantuan dari polisi dan dari warga sekitar untuk mencari Rina. Setelah beberapa hari, Damar akhirnya menemukan Rina di sebuah rumah tua yang terletak di pinggir kota. Rina ternyata telah dibawa oleh seorang pria yang tidak dikenal dan telah dipaksa untuk hidup dengan pria itu. Damar dan polisi berhasil menyelamatkan Rina dan membawanya kembali ke rumahnya. Wanita tua itu sangat gembira dan berterima kasih kepada Damar. Ia memberitahu Damar bahwa ia akhirnya bisa beristirahat dengan tenang karena anaknya telah ditemukan. Damar merasa lega dan bahagia. Ia telah membantu wanita tua itu menemukan anaknya dan telah membuatnya beristirahat dengan tenang. Ia juga merasa bahwa ia telah melakukan sesuatu yang baik dan bahwa ia telah membantu orang lain menemukan keadilan. Tapi saat Damar berpaling, ia melihat sesuatu yang tidak terduga. Ia melihat Rina berdiri di belakangnya, dengan mata biru yang sama seperti mata wanita tua itu. Dan Rina berbicara dengan Damar, dengan suara yang sama seperti suara wanita tua itu. "Terima kasih Damar," kata Rina. "Aku telah menunggumu selama bertahun-tahun." Damar merasa takut dan tidak bisa bergerak. Dia tidak tahu apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Rina benar-benar anak wanita tua itu, ataukah ada sesuatu yang lain yang terjadi? Damar merasa takut dan tidak bisa bergerak. Ia tidak tahu apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Rina berjalan mendekati Damar dan memandangnya dengan mata biru yang sama seperti mata wanita tua itu. "Aku adalah anaknya," kata Rina. "Aku telah menunggumu selama bertahun-tahun. Aku telah menunggu sampai kamu datang dan membantuku menemukan keadilan." Damar merasa bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi. Dia tidak tahu bagaimana Rina bisa menjadi anak wanita tua itu dan apa yang terjadi pada Rina selama ini. Rina memandang Damar dengan mata yang dalam dan berbicara dengan suara yang lembut. "Aku telah dibawa oleh pria itu dan dipaksa untuk hidup dengan dia. Aku telah dipaksa untuk melupakan keluargaku dan hidupku sebelumnya. Tapi aku tidak pernah melupakan ibuku. Aku tidak pernah melupakan cinta dan kasih sayangnya." Damar merasa sedih dan berempati dengan Rina. Ia tidak tahu bagaimana Rina bisa melalui semua itu dan masih bisa berdiri tegak. Rina memandang Damar dengan mata yang dalam dan berbicara dengan suara yang lembut. "Aku ingin berterima kasih kepada kamu, Damar. Aku ingin berterima kasih karena kamu telah membantuku menemukan keadilan. Aku ingin berterima kasih karena kamu telah membantuku menemukan ibuku." Damar merasa bahagia dan lega. Ia telah membantu Rina menemukan keadilan dan menemukan ibunya. Ia telah membantu Rina menemukan cinta dan kasih sayang yang telah hilang selama ini. Rina memandang Damar dengan mata yang dalam dan berbicara dengan suara yang lembut. "Aku akan selalu mengingat kamu, Damar. Aku akan selalu mengingat cinta dan kasih sayang yang kamu berikan kepada aku dan ibuku." Damar merasa bahagia dan lega. Ia telah membantu Rina menemukan keadilan dan menemukan cinta dan kasih sayang yang telah hilang selama ini. Ia telah membantu Rina menemukan hidup yang baru dan bahagia. Dan dengan itu, cerita Damar dan Rina berakhir. Mereka telah menemukan keadilan dan cinta dan kasih sayang yang telah hilang selama ini. Mereka telah menemukan hidup yang baru dan bahagia. Tapi, ada satu hal yang masih belum terjawab. Apa yang terjadi pada pria yang membawa Rina dan memaksa dia untuk hidup dengan dia? Apa yang terjadi pada pria yang membunuh ibu Rina? Damar dan Rina tidak pernah mengetahui jawaban atas pertanyaan itu. Tapi mereka tahu bahwa keadilan telah ditegakkan dan bahwa cinta dan kasih sayang telah menang.
dan itu sudah cukup bagi mereka. Jadi itu dia cerita yang saya bagikan hari ini. Semoga Anda terhibur. Jika Anda ingin melihat lebih banyak cerita seperti ini, maka jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya. Saya akan terus membagikan cerita-cerita menarik dan menakutkan di channel ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.